Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Difla Maharani dengan NIM 20210210210087. Di sini saya akan presentasi dengan judul budidaya tanaman karet. Yang pertama di sini ada latar belakang. Karet adalah salah satu komoditas perkebunan yang paling penting bagi lingkup Indonesia maupun bagi internasional. Tanaman karet merupakan salah satu komoditi perkebunan yang menduduki posisi cukup penting bagi sumber devisa non-migas bagi Indonesia. Selanjutnya, tanaman karet. Tanaman karet tumbuh secara liar di lembah-lembah Sungai Amazon, yang secara tradisional diambil getahnya oleh penduduk setempat untuk digunakan dalam berbagai keperluan, yaitu sebagai penyengat untuk menyalakan api dan dijadikan bola untuk permainan. Next, di sini ada syarat tumbuh tanaman karet. Yang pertama adalah latitude. Daerah yang cocok untuk tanaman karet adalah zona antara 15 derajat lintang selatan dan 15 derajat lintang utara. Yang kedua ada curah hujan. Tanaman karet memerlukan curah hujan optimal antara 2.500 sampai 4.000 mm per tahun. Yang ketiga ada ketinggian tempat. Tanaman karet tumbuh optimal pada daratan rendah hingga ketinggian 200 meter di atas permukaan karet. Yang keempat, angin. Kecepatan angin yang terlalu kencang umumnya tidak baik untuk tanaman karet. Yang kelima, tanah. Pertumbuhan tanaman karet pada umumnya lebih mensyaratkan sifat fisik tanah dibandingkan sifat kimia. Next, di sini ada budidaya karet. Budidaya tanaman karet harus mencakup beberapa kegiatan pengolahan lahan yang sangat dibutuhkan pada saat penanaman tanaman karet. Penanaman karet harus dilakukan pada waktu yang tepat dan baik agar getah yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan bermutu. Selanjutnya, perkembangan tanaman karet. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2009, luas areal perkebunan karet Indonesia mencapai 3,59 juta hektar are pada tahun 1999. Akan tetapi, pada tahun 2000 terjadi penurunan luas areal perkebunan karet sebesar 6,19%, yaitu menjadi 3,37 juta hektar are dan terus mengalami penurunan luas areal hingga tahun 2004. Sejak tahun 2005, luas areal perkebunan karet Indonesia secara konsisten mengalami peningkatan hingga saat ini. Next, teknik budidaya tanaman karet. Di sini ada 4 teknik. Yang pertama, persiapan lahan. Yang kedua, jarak penanaman. Yang ketiga, penanaman tanaman karet. Yang keempat, pemeliharaan tanaman karet. Next, di sini ada teknologi untuk produktivitas karet. Di sini ada 4 teknologi yang dapat dilakukan. Yang pertama, penggunaan bibit unggul. Yang kedua, perbanyakan bahan tanam. Yang ketiga, pemupukan dan pengendalian penyakit. Yang keempat, sistem panen laktes berkelanjutan. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas yang disertai data dari jurnal, buku dan internet budidaya tanaman karet, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dalam penanaman tanaman karet diperlukan teknik dalam budidaya, sehingga akan menghasilkan produksi yang maksimal. Yang kedua, penggunaan teknologi pada budidaya tanaman karet di Indonesia masih tergolong rendah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.